Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan ketiga tentang fundamental analisis saham, kali ini kita akan ke ranah teknis untuk melihat suatu saham. Untuk melihat suatu saham itu dia itu fundamentalnya baik atau buruk gimana ya, gitu ya. Karena yang namanya investasi jangka panjang, gitu kan. Investasi jangka panjang atau long term investment dengan menggunakan saham itu kan harus mengetahui analisa fundamental, di mana analisa fundamental itu kan melihat kinerja perusahaan. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, kinerja perusahaan itu bisa dilihat di mana? Bisa dilihat di laporan keuangan, ya. Bisa dilihat di data statistik, ya. Cuman bagian mana sih yang harus dilihat? Karena data statistik perusahaan itu banyak banget. Dan apakah kita harus downloadin satu persatu perusahaan PDF dari laporan keuangannya lalu kita analisa? Kalau Anda ingin lebih detail memang harus seperti itu. Pengen lebih fundamental lagi gitu ya, lihat laporan PDF-nya langsung. Tapi dalam pembahasan ini saya tidak akan ke sana. Saya akan memberikan indikator-indikator berdasarkan data statistiknya. Berdasarkan statistik yang dipakai dengan menggunakan nanti aplikasi-aplikasi yang bisa kita download lewat HP. Kita akan bagi pembahasan ini dalam dua pembahasannya untuk indikator ini. Nanti untuk part pertama atau bagian pertama ini saya akan membahas teorinya, lalu nanti di bagian terakhir kita akan langsung praktek dengan menggunakan aplikasi untuk melihat kondisi fundamental suatu perusahaan. Dalam pembahasan ini nanti kita akan membahas 4 hal, tentang kesehatan perusahaan, lalu tentang profit sahamnya itu sendiri, growth atau pertumbuhan perusahaan, lalu yang terakhir valuasi atau harga sahamnya itu wajar nggak? Gitu. Oke, kita akan masuk ke pembahasan yang pertama tentang kesehatan neraca perusahaan. Kesehatan neraca perusahaan itu indikatornya banyak sebetulnya, tapi ini saya pakai yang paling sering dipakai dulu. Jadi yang namanya yang saya bahas di sini disclaimer dulu, ini tidak menjustifikasi ya. Tidak menjustifikasi pasti ini enggak. Karena masing-masing punya caranya sendiri dan ini saya pakai cara yang paling simple. Ya saya bisa katakan juga sebetulnya ini agak mensimplifikasi ya, tapi mending kita belajar dari yang simple dulu daripada nanti kita belajar langsung rumit malah jadi nggak mau belajar. Oke, untuk melihat kesehatan neraca neraca perusahaan, kan kita kalau pengen lihat secara fundamental kan harus melihat perusahaan ini kinerjanya bagaimana gitu. Nah, kinerja ini salah satu indikator yang pertama adalah kesehatannya. Untuk tahu kesehatan kita yang perlu kita ketahui yang pertama adalah indeks DER atau rasio DER. DER itu apa? Debt Equity Ratio. Rasio antara debt itu hutangnya, dengan equity itu modal. Antara hutang sama modal itu rasionya berapa? Mudahnya, kita punya perusahaan nih. Utangnya 50 juta, modalnya 100 juta. Apakah itu termasuk perusahaan yang baik? Atau kebalikannya, hutangnya 300 juta, modalnya cuma 100 juta. Itu gimana itu seperti itu? Jadi debt equity ratio atau DER itu rumusnya sangat mudah ya. Debt atau utang dibagi equity. Artinya hutang dibagi modal. Hutang dibagi modal itu artinya kita bisa artikan juga berarti kalau perusahaan itu kan semakin tinggi hutangnya dibandingkan dengan modalnya, itu kan berarti semakin buruk ya. Contoh misalnya, kalau ada perusahaan dengan hutang 200 dan juga equity cuma 100, berarti kan ini DER-nya 2. Maksudnya apa? Hutangnya itu 2 kali lipat daripada modalnya. Mudahnya gitu. Ini kan pengali, mudahnya gitu. 2 kali. Gimana kalau hutangnya cuma 50, modalnya 100? Oh, berarti ini setengah. 0,5 kali. Menurut Anda antara yang 2 kali dengan yang 0,5 kali, mana yang lebih baik? Tentu saja yang bawah. Artinya apa? Semakin tinggi nilai DER, maka semakin buruk perusahaannya. Dan ini biasanya ada standarnya. Standarnya, perusahaan yang sehat dari sisi utangnya adalah yang DER-nya kurang dari 100%.
berarti kurang dari 1 atau kurang dari 100% dalam persentase. Berarti kalau kita lihat ada perusahaan yang DER-nya atau rasio utangnya itu masih 50%, 70, itu perusahaan yang masih bagus, masih tertoleransi. Mengapa pakai standar 100? Pakai standar 100 itu gini, ibaratnya dalam kondisi sangat darurat ternyata perusahaan nggak bisa bayar utang. Kalau utangnya itu masih di bawah modalnya, minimal banget perusahaan itu masih nggak akan bangkrut lah, mudahnya gitu. Karena modalnya masih bisa nutup. Tapi kalau utangnya lebih tinggi daripada modalnya, nah ini kita bertanya nih perusahaannya. Ini kalau satu waktu ternyata perusahaannya lagi macet, nggak bisa ngapa-ngapain, gimana dia bayar utang? Waduh, jangan-jangan nanti perusahaannya dijual lalu kolaps, kan gitu. Otomatis kita berpikirnya ke situ, otomatis menjadi standar tentang DER-nya itu adalah 100%. Walaupun ini nggak mutlak ya, nggak mutlak karena nanti juga akan ada perbandingan antar perusahaan. Oke, itu tentang DER. Yang kedua adalah ROE. ROE itu return on equity. Return on equity itu sebenarnya juga termasuk rasio ya. Kalau secara bahasa kan return on equity itu kan pengembalian dari modalnya gitu ya. Jadi modal yang sudah dibelanjakan dan seterusnya, yang sudah diputer gitu, gimana cara dia kembali kan gitu. Itu secara bahasa. Tapi kalau secara matematis, ROE ini adalah rasio antara laba dibagi ekuitas atau equity. Jadi rasio antara laba dengan modalnya. Contoh, dalam 1 tahun perusahaan laba 20 juta misalnya. Modalnya 100 juta. Berarti ROE-nya adalah sebesar 0,2. Gitu kan? 0,2 atau bisa juga kalau pakai persentase berarti kan 20%. 20% atau 0,2. Berarti dalam hal ini kalau kita berbicara perusahaan, ROE itu yang bagus itu yang tinggi atau yang rendah? Tentu saja semakin tinggi laba, berarti kan semakin bagus. Otomatis semakin tinggi, ya, semakin tinggi, semakin bagus. Kalau DER, semakin tinggi semakin buruk. Semakin kecil semakin baik. Kalau ROE semakin kecil, semakin buruk, semakin tinggi, semakin bagus. Itu ROE. ROA pun sama. ROA itu adalah laba per aset. Apa bedanya equity sama aset? Kalau aset itu kita katakan dia equity, ya, equity plus hutang. Jadi hutang itu juga masuk dalam aset. Berarti aset itu pasti lebih besar daripada equity. Makanya kalau Anda lihat statistik nanti, itu misalnya ya, dalam hal ini perusahaan itu labanya 20 juta, ekuitasnya 100 juta. Berarti pasti itu nanti asetnya lebih besar. Misalnya labanya jadi 20 juta, ininya 200 juta, misalnya gini. Otomatis nanti akan kita dapatkan bahwasannya rasionya untuk ROA-nya itu 20 dibagi 200 atau 0,1 atau 10%. Jadi nilai ROA secara mutlak pasti lebih kecil daripada ROE. ROA pasti lebih kecil daripada ROE karena ya namanya aset itu kan pasti lebih besar daripada ekuitasnya gitu. Kalau pembaginya lebih besar, otomatis nanti hasilnya akan lebih kecil. Itulah ROA. Lalu standarnya gimana? Kalau DER itu kan kurang dari 100. Kalau ROE, ROA bagaimana? Nah, kalau ROE, ROA itu biasanya nggak ada standarnya. Walaupun ada yang pakai standar 10-15%. Tapi kalau saya pribadi saya nggak suka pakai standar demikian untuk ROE ROA karena setiap sektor perusahaan, setiap bidang dari suatu perusahaan itu punya rasio yang berbeda. Contoh, kalau kita berbicara tentang ROE untuk perusahaan jasa. ROE untuk perusahaan jasa itu kan ekuitasnya rendah sekali kan. Perusahaan jasa itu kan biasanya modalnya dikit aja. Jasa, nggak butuh banyak bahan baku, cukup kemampuan gitu kan. Lalu antara laba sama ekuitasnya boleh jadi dia bisa sampai 100%, 200% keuntungannya. Antara laba dengan ekuitasnya. Dan itu dianggap biasa dalam perusahaan jasa.
Tapi kalau perusahaan produksi minum-minuman atau misalnya makan makanan, snack dan seterusnya, 100% itu sangat tinggi sekali kan gitu. Maka dari itu nggak ada standar khusus untuk RUU RUA. Standarnya adalah kita membandingkan antar perusahaan dalam satu sektor. Misalnya membandingkan antara BBRI dengan BBNI. Ini ROE ROA-nya bagusan mana? Nah, nanti untuk melihat fundamentalnya kita harus punya pembanding. Untuk mengatakan ini baik atau buruk, itu ROE ROA biasanya pakainya itu pembanding dari perusahaan lain dalam satu sektor. Nanti kita akan praktekkan. Oke, itu ya. Yang pertama tentang kesehatan neraca perusahaan. Teorinya demikian, dipahami dulu. Yang kedua tentang profit dari saham itu sendiri. Banyak pakar saham yang menyatakan profit dari suatu saham itu inti dari fundamental analisis. Ngapain kita analisa perusahaan, toh ujung-ujungnya ternyata nggak profit, nggak ada untung gitu. Karena yang namanya teori ekonomi itu kan sekecil-kecilnya yang kita bisa keluarkan, sebanyak-banyaknya yang bisa kita hasilkan. Artinya untung itu tetap harus menjadi faktor utama. Untuk melihat profit saham atau dalam bahasanya itu earnings-nya, itu kita bisa melihat ada yang namanya earning per share. Earning per share atau EPS. Earning per share ini ada yang dalam wujud nominal rupiah, ya EPS itu sendiri. Ini biasanya kalau di Indonesia berarti bisa dalam bentuk IDR atau rupiah. Kalau EPS growth itu dalam persen. Persen itu artinya dari satu kurun ke kurun tertentu, itu dia naik berapa persen. Makanya dikatakan EPS growth. EPS itu apa sih earning per share itu? Misalnya contoh paling gampang. Kita punya saham nih, saham apa misalnya? BBRI. Dari sekarang ini Oktober 2023 sampai Oktober atau ini 2022 sampai Oktober 2023. Ini dalam kurun waktu 1 tahun. Misalnya BBRI naik nih. Ini contoh aja ya. Misalnya dari harga 5.000 per lembar menjadi 6.000 per lembar. Berarti IPS-nya tinggal ngurangin aja. 6.000 dikurangi 5.000, berarti 1.000. Inilah IPS, earning per share. Keuntungan pendapatan yang kita hasilkan setiap satu lembar saham, itu namanya IPS. Kalau IPS growth, itu secara persen. Jadi dari 5.000 ke 6.000, itu kan naik 1.000. 1.000 itu berapa persennya dari 5.000? Untuk melihat ini kan berarti 1.000 dibagi 5.000 atau awalnya gitu kan. 1.000 per 5.000, 1 per 5 otomatis 0,2 atau 20%. Berarti dalam 1 tahun dari 2002 sampai 2023 EPS growth-nya itu 20%. Nah, penting untuk melihat ini karena pertimbangan terbesar ketika kita melihat suatu saham itu memang return-nya. Nah, ini namanya return nanti. Nanti kita katakan ini sebagai return atau penghasilannya. Dan biasanya masih dalam persen, bukan dalam rupiah. Karena kalau dalam rupiah itu kan kita masih belum bisa bandingin. Emang dari harga berapa kan gitu. Tapi kalau sudah dalam persen itu kan kita bisa bayangin. Oh, berarti kalau return-nya 20%, saya invest 100 juta di BRI, berarti tahun depan saya akan dapat 20%. Kira-kira ya, ini kira-kira. Kenapa kira-kira ya? Yang namanya perusahaan kan naik turun. Perusahaan nggak mungkin keuntungannya itu selalu sama. Perusahaan nggak mungkin harga sahamnya itu akan naik secara konstan, nggak bisa. Dia pasti naik turun. Bahkan kadang untung, kadang rugi. Ya, itu untuk profit saham yang bisa kita lihat dengan EPS dan juga EPS growth. Walaupun yang paling dominan adalah menggunakan EPS growth. Tapi bukan berarti yang atas itu juga nggak penting. Penting juga kita bahas nanti. Yang selanjutnya tentang growth atau pertumbuhan. Indikator ketiga ketika kita ingin melihat suatu perusahaan itu dia fundamentalnya bagus atau tidak. Growth ini perlu memahami minimal banget. Minimal banget ini adalah memahami bisnis model. Jadi kalau ini nggak ada matematisnya sih. Memahami growth atau pertumbuhan ini nggak ada secara matematis, nggak ada yang kayak tadi hitungan-hitungan, nggak ada. Yang penting kita tahu perusahaan itu bisnis modelnya kayak gimana. Misalnya Indofood. Indofood
yang memproduksi Indomie ya, Indofood CBP. Indofood CBP itu dia itu kita harus tahu bisnis modelnya gimana. Artinya kalau kita pengen invest di sini kita perlu tahu ICBP ini dia produknya apa aja ya. Misalnya ada mie instan, Indomie. Lalu ternyata ada minuman misalnya. Lalu ada sambal Indofood misalnya gitu. Kita harus tahu bisnis modelnya. Kita harus tahu ini itu jalannya perusahaannya itu seperti apa. Itu namanya memahami bisnis model. Kenapa demikian? Karena ketika kita tahu bisnis modelnya, berarti kan kita tahu misalnya Indomie. Indomie ini dia bahan bakunya apa? Gandum. Jadi nanti kita bisa tahu variabel-variabel terkait. Bahan baku ada gandum, ada misalnya bumbu-bumbunya, ada tentang isu makanan sehat, isu halal dan seterusnya. Sambal berarti ada cabenya, cabe, lalu tomat digiling, dijual, pangsa pasar dari cabe sambal itu sekarang sedang seperti apa gitu. Jadi orang ketika sudah memahami bisnis model suatu perusahaan, otomatis dia juga akan tahu nanti perusahaannya ini dalam suatu waktu tertentu ini sedang dalam kondisi baik atau tidak, seperti itu. Boleh jadi misalnya ini bukan sedang tahunnya sambal ini, karena ternyata di tahun ini harga sambal sedang buruk-buruknya karena cabenya mahal, karena produksi petani sedang sangat sulit dengan faktor iklim dan cuaca misalnya gitu. Anda tahu berita internasional semacam itu, berita dunia atau berita nasionalnya seperti itu. Otomatis dengan adanya kayak gitu berarti kan kita bisa tahu, oh berarti ini Indofood ICBP kemungkinan akan mengalami penurunan kinerja dari produk sambalnya, misalnya seperti itu. Jadi memahami bisnis model itu nanti bisa juga digunakan untuk memahami faktor pertumbuhan dari suatu perusahaan. Yang selanjutnya adalah memahami potensi pertumbuhan perusahaan. Ini berkaitan dengan omset juga. Berkaitan dengan ada yang namanya itu KPI gitu ya. KPI itu atau indikator matriksnya. Indikator matriks itu mudahnya yang namanya perusahaan itu kan kalau produksi contohnya ICBP ya. Contohnya ICBP itu kan kalau dalam produksi itu kan berarti ada volume sama ada price gitu atau harga. Volume itu adalah jumlah produksinya, jumlah omsetnya. Bukan omset sih, jumlah berapa banyaknya gitu kan. Atau kuantitinya. Sama price-nya, harganya. Dimana ketika ini dikalikan nanti akan muncul revenue atau pendapatan. Memahami ini perlu juga. Jadi misalnya Indomie itu sekarang harganya itu berpotensi naik enggak ya? Dari 3.000 bisa menjadi 6.000 enggak ya? Gitu. Itu perlu kita pahami juga. Lalu omsetnya, ini potensi produksi mie instan di Indonesia ini masih akan konstan atau justru bertumbuh atau akan berkurang. Itu juga bisa dipahami. Maka dari itu kita perlu untuk memahami potensi pertumbuhannya melalui volume atau kuantiti yang diproduksi dan juga potensi harga akan naik atau tidak. Karena ketika harganya naik, otomatis kan itu menguntungkan bagi ICBP. Kalau ICBP ini menguntungkan, berarti bagi investornya pun menguntungkan. Nah, itu contohnya seperti itu. Contoh yang lain misalnya Unilever. Unilever ini misalnya contoh dari perusahaan yang growth-nya kurang baik. Kenapa? Karena ini ke depannya nggak bagus ini misalnya. Anda tahu produksi kosmetik di Unilever ini sedang banyak tantangan dari kosmetik lokal dan juga kosmetik terutama dari Korea Selatan misalnya seperti itu. Dengan boy band-nya yang sudah pakai make up misalnya demikian. Berarti secara growth Anda juga sudah punya pandangan nih secara fundamental ini sedang tidak baik-baik saja. Ini sedang dalam kondisi penurunan ini misalnya seperti itu. Itu namanya memahami growth dari sisi bisnis model dan juga potensi pertumbuhannya. Oke. Kita masuk ke yang terakhir, tentang valuasi saham sekarang. Valuasi saham itu adalah nilai wajar suatu saham. Ini bisa kita lihat dengan menggunakan dua indikator, yaitu indikator absolute valuation. Ini berdasarkan nilai intrinsiknya. Intrinsik itu artinya perusahaannya itu gimana sih saat ini. Berapa sih nominalnya perusahaan itu kalau diuangkan gitu. Atau bisa lihat juga dengan cash flow-nya. Tapi saya tidak akan terlalu banyak ke sini karena ini terlalu sulit dan sulit dipakai untuk orang-orang yang pengen serba instan. Jadi kalau saya pengen yang agak instan-instan saja, kita bisa pakai yang namanya relative valuation. Relative valuation itu kita bisa memakai PB ratio. Sebetulnya ada lagi nanti yang namanya PE ratio.
Relative valuation adalah ketika kita menilai harga suatu saham dengan kita membandingkan kepada suatu nilai dasar tertentu gitu. Jadi kalau kita ingin menilai saham, misalnya kita beli saham apa? BBCA. Beli saham BBCA. Harganya 5.000 per lembar. Itu mahal atau murah? Itu kita perlu tahu itu. Lalu saham ICBP harganya 2.000. Itu murah atau mahal? Kita katakan apakah ICBP lebih murah daripada BBCA? Belum tentu. Contoh misalnya ya, kita pakai apa ya, perumpamaan misalnya, contoh makanan misalnya. Ada misalnya pecel lele. Pecel lele. Pecel lele isinya itu ada nasi, ada sambal, ada lele goreng gitu. Harganya 50.000. Lalu misalnya ada steak sapi. Steak sapi harganya 100.000. Steak sapi import misalnya. Harganya 50 sama 100 jelas kita katakan 100.000 itu lebih besar daripada 50. Tapi apakah 100.000 itu lebih mahal dari 50.000? Apakah steak import 100.000 lebih mahal daripada pecel lele 50.000? Nggak bisa seperti itu. Dalam saham kita harus membandingkan pada nilai tertentu. Pecel lele 50.000 ini boleh jadi mahal karena standar untuk nilai intrinsik, nilai nyata mudahnya gitu ya. Nilai nyata dari pecel lele itu nggak mungkin sampai 50.000. Pecel lele itu umumnya cuma 15.000. Nasi, lele, kemangi gitu kan. Itu 15.000 itu sudah dasarnya. Otomatis kalau ada yang jual 50.000, ini mahal. Sedangkan steak import, misalnya A3, daging A3 atau A5, 100.000, itu sangat murah karena standarnya bisa 500 gitu, atau bahkan 1 juta. Otomatis ini murah gitu. Berarti untuk mengetahui secara relatif ya, untuk mengetahui valuasi itu harga. Untuk mengetahui harga suatu saham, dia itu wajar atau enggak nilainya, dia itu wajar enggak harganya, kita harus membandingkan ke intrinsiknya, membandingkan ke nilai book value-nya itu kalau dalam bahasa saham. Makanya itu namanya PB ratio nanti. Jadi PB ratio itu adalah membandingkan harga saat ini, harga sahamnya per book value-nya. Book value itu ya nilai intrinsiknya tadi. Kalau kita anggap ya harga saham pecel lele itu tadi misalnya 50.000, maka book value-nya itu 15.000 karena standarnya 15.000 itu sudah bisa membeli pecel lele gitu. Jadi book value itu mudahnya harga di atas kertas, makanya pakai kata book gitu. Di atas kertas yang namanya pecel lele itu 15.000. Tapi harganya kok 50.000? Sama. Saham book value-nya berapa nanti? Kita pengen lihat harga di atas kertasnya seharusnya. Book value itu bisa dikatakan tadi ya, harga di atas kertas atau harga sewajarnya itu berapa. Jangan sampai nanti kita membeli harga saham terlalu jauh dari harga wajarnya, walaupun banyak yang demikian. Jadi kita perlu tahu suatu saham itu mahal atau murah kalau kita sudah bisa membandingkan antara harga saham dengan book value-nya. Dan yang terbaik adalah kalau kita berbicara valuasi saham, yang paling baik adalah yang lebih murah. Gitu. Ada standar yang lain sih. Standar yang lain kalau kita berbicara valuasi saham dengan menggunakan PB ratio ya. Dengan menggunakan PB ratio standarnya itu adalah 1 sampai 2 kalinya saja. Jadi jangan sampai lebih dari 2 kali lipat dari harga wajarnya. Misalnya harga saham BCA. Itu ternyata harganya 5.000. Padahal harga book value-nya cuma 1.000. Berarti kan itu sudah dijual 5 kali lipat. Otomatis itu sangat mahal. Gitu. Tapi kalau harga sahamnya 2.000, harga book value-nya cuma 1.500. Berarti kan itu PB rasionya sekitar 1,3, 1,2 gitu. 1,4 gitu lah. Jadi pada intinya masih di ambang batas antara 1 sampai 2. Ada nggak yang PB ratio-nya di bawah 1? Ada juga, tapi sangat jarang.
Nah, nanti kita akan praktek langsung bagaimana cara melihat seluruh indikator-indikator yang ada, mulai dari valuasi, growth, lalu profit, lalu kesehatan. Walaupun ya, untuk growth ini kan nggak ada matematisnya, berarti kita nggak akan bisa melihat secara praktik. Untuk part terakhir, kita akan membahas bagaimana melihat indikator-indikator fundamental ini, mulai dari kesehatan, profit, growth kita lewati ya, valuasi, dengan menggunakan aplikasi yang bisa kita install dengan menggunakan handphone kita. Untuk melihat perusahaan BBRI gimana ya, ICBP gimana ya, Astra gimana ya. Nah, kita akan melihat, kita akan praktek langsung pada sesi yang terakhir nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.